As one of the economic centers in Asia, Indonesia plays a major role in the world's economic growth. Indonesia's economic growth creates new challenges for every single element that take parts in it. One of the major elements is the development of qualified human resources in the fields of economics, management, and accounting. As an educational institution, the Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti provides solutions to these challenges. Established in 1965, almost every study programs at this faculty scored A in accreditation, with several study programs and units are ISO 9001-2015 certified, as well as in the certification assessment process of AUN-KA. With a vision to become a university with international standard, the Faculty of Economics and Business has several program levels: diploma, bachelor, master, doctoral, and professional programs. In the diploma program, the Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti has 5 study programs: tax accounting, Islamic finance and banking, service management, public sector accounting, finance. In the undergraduate study program, the Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti has 3 study programs, which include Development Economics, Management, and Accounting. For master degree, there are 3 study programs: Master of Economics, Master of Management, and Master of Accounting. In the doctoral degree, there are 7 concentration programs: Sustainable Development, Accounting, Strategic Management, Service Management, Public Policy, Islamic and Economics Finance, as well as Financial Management, Human Resources, and Marketing. In addition, the Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti also has an international class programs, Excellent Class, Extension Class, and Scholarship Class program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah ada sejak Universitas Trisakti berdiri pada tahun 1965 menjadi cukup mature di dunia pendidikan. Saat ini memiliki visi adalah menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Sedangkan meningkatkan kualitas hidup bangsa mengandung makna bahwa tujuan akhir dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti adalah mengembalikan hasil proses kegiatan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat, yakni terciptanya kualitas hidup bangsa Indonesia yang semakin meningkat yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. To support the activities of students and the community, our faculty provides various public facilities, such as library, mini bank for practicum, computer lab, auditorium, classroom for teaching and learning activities, sport facilities, data processing room, mosque, garden, ATM center, and also coffee shop. The Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti also provides a program in the form of an organization called BAFIL. BAFIL aims to improve the quality of students, supported by capable teachers as well as professionals. Affiliated agencies, including LPFEB, or Publishers for the Faculty of Economic and Business, 3AB, or Trisakti Education and Business Institute, LPDS, Data Processing and Statistic Institute, FETEC, Faculty of Economics Trisakti English Center, and investment galleries. The Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti located in these several strategic locations: Campus A in West Jakarta, Campus F in East Jakarta,
Accounting Profession Program campus in Kuningan, South Jakarta. Not only covering the capital city as the center of business and government, the Faculty of Economics and Business is also available in Sentul City, Bogor. Located strategically and surrounded by beautiful hills, Sentul City campus is the answer for the needs of Bogor people and its surrounding. Dari pengalaman saya, suasana belajar di FEB ini sangat mendukung ya. Mulai dari dosennya yang berkualitas, teman-temannya yang sangat mendukung saya dari sisi belajar maupun bersosialisasi, maupun juga fasilitasnya yang sangat memadai. Aku nyaman banget sih menjalani perkuliahan di kampus ini. Selain dapat materi kuliah, aku juga dapat berbagai macam soft skill, relasi, dan tentunya organisasi yang akan bermanfaat ketika masuk dunia kerja nanti. Oh iya, salah satu tempat favorit aku di FEB Usakti ini adalah Taman FEB Kampus A. Di sana aku bisa refreshing, healing, sharing sama teman dan senior aku, juga bahkan nugas di sana. By expressing gratitude for the blessings and grace from God Almighty, the Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti has also succeeded in maintaining and increasing A accreditation for more study programs. The Faculty of Economics and Business of Universitas Trisakti has also achieved various achievements, from local, national, all the way to international levels. Ketika bisa menjadi bagian dari FEB Usakti ini, saya merasa bangga karena FEB Usakti adalah salah satu fakultas tertua di Universitas Trisakti ini, yang pastinya sudah menghasilkan ribuan alumni sukses dan itu memotivasi saya dalam belajar biar seperti mereka. Program internasional di FEB Usakti menurut aku sangat berkualitas. Di sini aku mendapatkan ilmu, manfaat, serta wawasan yang luas dari para dosen dan senior-senior di sini. Dan sebagai mahasiswa kelas internasional, aku juga merasa bersyukur. Selain berkuliah di sini, aku juga akan melanjutkan studi ke UK melalui program kelas internasional Trisakti. My name is Anna Bakiewicz. I'm a professor at the University of Social Sciences, Warsaw, Poland. I would like to greet all my colleagues from Trisakti. We've been cooperating since 2013 when we started our joint research on small enterprises. Since then, our collaboration has developed quickly. We do joint scientific research, we conduct students exchange under Erasmus program, we organize conferences and publish joint articles. We greatly appreciate the cooperation with our colleagues from the Faculty of Economics and Business because it's extremely inspiring and fruitful. Our partners are not only efficient but also very kind to us. So it's our honor and pleasure to cooperate with Trisakti. Greetings from snow-covered Poland. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Trisakti University is the place where international and local values are merged, which strives and puts ahead the competition through outcome-based education. We are proud of our timeless and tireless dedication to uphold relationships with international members such as ASEAN University Network and AUNQA. We believe excellence in research translates our achievements, from international accreditation boards to entrepreneurial research-based, which create proven outcomes of international market competency. And we remain committed to entrepreneurship in promoting a strong economic nation. At Trisakti University, in which student has the opportunity to share their experience and knowledge to make a strong impact in the global competitive environment in many respected academic fields. Whereas our qualified lecturers are committed in teaching effectively using the information and communication on technology.
We also accelerate our service through expanding online learning across Indonesia and international countries in many academic approaches and uplift world-class research despite the pandemic crisis. We continue to collaborate with our national government to formulate and enforce policy to implement major technology transformations. This transforms our future students to be comfortable with digital platforms. Operating in a wider context to experience and apply lessons learned from global knowledge and other higher education systems to the local context, in order to derive deep insights for their future clients and companies. More than ever, at Trisakti University, we are prompted to think globally and to develop a wider stakeholder value proposition, which is a mark of sustainability. Library. Lecturer's office. Administration office. Lecture hall. Auditorium hall. Meeting room. Management office. Hello everyone, I'm Sylvia Sandiasmara Devi, graduated from Master of Management, Faculty of Economic and Business, Trisakti University, with a concentration in Financial and Risk Management. I currently work at Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, well known as Indonesia Exim Bank, a sovereign financial institution under the government of the Republic of Indonesia. Studying here provides the benefit of expanding academic, technical, and practical knowledge from experienced lecturers. Campus locations was not too far away from city center, and this program provided an alternative choice of flexible time for working employees. There are 4 choices of concentration, namely marketing management, financial and risk management, human capital management, and operation and supply chain management. So, for those of you who want to continue your studies, don't hesitate to choose the Master of Management, Trisakti University. I hope this information is helpful. Good luck and best wishes for you.
Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, orang tua mahasiswa di acara Pertemuan Orang Tua Mahasiswa Baru Program Diploma tahun ajaran 2021-2022 dengan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat hadir di acara hari ini. Tak lupa, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Yang kami hormati, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Haja Husna Laila Yusron MM. Yang kami hormati, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Ibu Dr. Titik Aryati AKMSICA. Yang kami hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Bapak Abu Bakar Arif SMM. Yang kami hormati, Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Profesor Dr. Asep Hermawan MSc. Yang kami hormati, pimpinan dari program studi diploma di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen dan tendik dari program studi diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua atau wali dari mahasiswa baru diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Perkenalkan, saya Nazla Syafa yang akan memandu acara pada hari ini. Untuk menjaga ketertiban acara, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara pada hari ini. Yang pertama, kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menonaktifkan suara selama acara berlangsung, kecuali pada sesi rangkaian acara tertentu dan dapat berpartisipasi untuk mengaktifkan kamera. Yang kedua, pada akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand atau meninggalkan pesan di kolom chat Zoom ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita masuk ke acara yang pertama. Saya akan membaca susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, sambutan dekan sekaligus perkenalan penjabat struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang ketentuan akademik dan sistem pendidikan pengajaran oleh Wakil Dekan 1. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang ketentuan administrasi keuangan dan sarana fasilitas pendidikan oleh Wakil Dekan 2. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang ketentuan tata tertib disiplin kampus dan kegiatan ekstrakurikuler oleh Wakil Dekan 3. Selanjutnya penjelasan tentang kerjasama dan pengembangan oleh Wakil Dekan 4. Dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita masuk pada rangkaian acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Trisakti. Bapak dan Ibu di auditorium dimohon untuk berdiri. Dan Bapak, Ibu yang di rumah diharapkan untuk menonaktifkan suara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Trisakti di tempat masing-masing dengan sikap tegak. Tanah airku, tanah tumpah darah.
Mars Universitas Trisakti. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Ekram Faisal. Kepada yang terhormat Bapak Ekram Faisal, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, marilah sejenak kita tundukkan hati kita seraya berdoa. Semoga kegiatan hari ini dan proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya perkenankan saya memimpin doa menurut ajaran Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dipersilahkan berdoa menurut ajaran Islam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, kesalahan ibu bapak kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan para pemimpin kami,
dan kesalahan semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, pada kesempatan hari ini kami berkumpul untuk mengadakan kegiatan pertemuan dengan orang tua mahasiswa baru untuk Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Semoga para pemimpin di fakultas ini dan orang tua mahasiswa kami dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rahman, mudahkanlah semua urusan kami. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Semoga kegiatan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Mudahkanlah mahasiswa kami dalam menuntut ilmu. Mudahkanlah mahasiswa kami untuk menyerap semua pelajaran yang akan mereka ikuti. Ya Allah, ya Rahman, pada kesempatan ini kami memohon padamu, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami, kepada para dosen, tenaga pendidik, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Ya Rahman, pada kesempatan ini juga kami memohon, karena kondisi negara kami dan negara di dunia ini sedang dalam kondisi pandemi. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir, dan kami semua dapat melaksanakan proses perkuliahan tatap muka, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kami. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami semua kesehatan, dan bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit, semoga Engkau angkat penyakitnya dan segera diberikan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ekram Faisal atas pembacaan doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat memberikan kelancaran dan keberkahan untuk acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sekaligus perkenalan penjabat struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti kepada yang terhormat Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para wakil dekan, nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Kemudian juga yang saya hormati adalah para kaprodi dan sekprodi. Kemudian juga yang saya hormati tentunya para dosen dan tendik yang support pada kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang saya cintai tentunya para mahasiswa, dan yang sangat-sangat saya hormati para orang tua mahasiswa baru pada program studi Diploma D3 yang berada di dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Mama, Papa, Ayah, Bunda, ya pada pagi hari ini tentunya yang berkenan hadir pada acara pertemuan orang tua mahasiswa baru, maka perkenankan saya, izinkan saya di awal-awal untuk memperkenalkan seluruh struktural yang ada di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya yang berkaitan dengan program studi diploma. Nah, pertama-tama yang saya akan perkenalkan, saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya adalah Yolanda Masnita. Saya juga alumni, Bapak Ibu, alumni dari FEB juga, cuman tahunnya saja beda ya. Saya dulu di angkatan 80-an ya. Baik, itu dari saya. Kemudian yang berikut itu saya akan perkenalkan, yaitu adalah Wakil Dekan 1. Beliau ini adalah membawahi mengenai akademik ya. Itu Ibu Dr. Husna Laila Yusran MM.
Kemudian yang kedua adalah Ibu Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Dr. Titi Aryati AK MSI CA. Beliau adalah membawahi mengenai keuangan serta sarana dan prasarana di FEB ini. Kemudian Wakil Dekan 3, yaitu Bapak Abu Bakar Arif SEMM. Beliau membawahi membidangi masalah mahasiswa dan alumni. Jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu di bawah bidang 3. Kemudian yang keempat yaitu adalah Profesor Dr. Asep Hermawan MSc. Beliau ini membawahi bidang perencanaan dan pengembangan, di mana salah satunya juga tugas beliau adalah mengenai kerjasama. Jadi nanti mahasiswa yang ingin magang dan seterusnya itu akan dikoordinasi oleh Prof. Asep, dan kita tahu ini kiprah Prof. Asep itu bukan skalanya hanya nasional tetapi juga sudah sampai ke tahap internasional ya. Jadi tinggal mahasiswanya nih mau aktif atau tidak ya. Nah, dekat-dekat deh sama Prof. Asep nih. Prof. Asep saat ini itu sedang di Bandung ya. Jadi memang tidak bisa hadir di gedung S lantai 8, tetapi beliau biasanya kalau di hari-hari biasa itu berinteraksi dengan kita ada di gedung S lantai 4. Nah, kemudian prodi-prodi yang akan saya sampaikan di sini adalah khusus karena ini memang pertemuan dengan orang tua mahasiswa baru program studi diploma, maka yang diperkenalkan adalah diploma-diploma yang ada di FEB. Secara keseluruhan itu ada 4 diploma. Yang pertama itu adalah diploma perpajakan. Ini kaprodinya adalah Ibu Rosyana Dewi SE AK MSc CA, kandidat doktor. Kita doakan untuk segera ya bisa kita rame-rame nih menghadiri promosi doktornya ya. Kemudian dengan sekretaris program studinya adalah Ibu Hasnawati SE MKom AKCA. Beliau juga kandidat doktor ini berdua, insya Allah doa dari para orang tua mensupport ya, moga-moga segera insya Allah tahun ini nih sepertinya ya kita doakan sama-sama ya. Kemudian untuk program studi berikutnya adalah studi diploma 3 untuk manajemen jasa. Nah, manajemen jasa ini dulu dinamakan MAIS ya. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang kok disebutnya MAIS, kadang-kadang manajemen jasa, sebetulnya itu sama saja ya. Nah, ini kaprodinya itu adalah Bapak Dr. Aikram Faisal SEMM yang tadi membacakan doa sama kita. Jadi insya Allah kalau anaknya dititipkan di MAIS ini insya Allah deh ya aman lahir batin gitu ya. Kemudian dengan sekprodinya yaitu adalah Ibu Ega Beta Amirah Yuda Putri SPSI MM ya. Nah, beliau ini yang melit acara ini secara keseluruhan sesuai dengan namanya ya, manajemen jasa, mengkoordinir baik itu event, baik itu organisasi, itu kan diajarkan kepada mahasiswa untuk prodi ini. Nah, ini hasilnya. Hari ini yang kita saksikan itu adalah salah satu karya beliau. Oke, terima kasih kepada manajemen jasa. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk program studi diploma 3, keuangan dan perbankan syariah. Nah, kaprodinya adalah Dr. Nuraini Caniago MM. Beliau juga alumni kita, sama saya, adik kelas saja, Bu Aini ini beberapa tahun di bawah ya. Insya Allah ini menjadi pemimpin di periode berikutnya nih ya. Kemudian sekprodinya itu adalah Ibu Firdayati SEMSI. Beliau juga ini sedang kuliah S3, insya Allah juga ini menjadi kandidat doktor ya. Jadi kalau tahun ini ada 3 saja yang selesai doktornya, kami jadi panen ini ya, luar biasa banyak doktor-doktor baru nantinya. Nah, kemudian saya masuk kepada diploma 3 yang keempat, yaitu akuntansi sektor publik atau biasa kita sebut adalah D3 ASP. Nah, ini kaprodinya, kaprodi itu ketua prodi, yaitu Dr. Deni Darmawati SEAK MSI CA CSRS CSRA. Luar biasa ini ya, ini Bu Deni ini dulu adalah sebagai sekprodi di S1, tapi pada periode saat ini itu menjadi kaprodi di akuntansi sektor publik. Dengan sekprodinya adalah Ibu Aina Zahra Parinduri MM,
ya. Nah, ini juga menjadi sekprodi di ASP. Nah, ini terima kasih. Nah, saya lanjut, saya memperkenalkan yang berikutnya, yaitu adalah mengenai asisten wakil dekan. Kenapa saya harus memperkenalkan? Karena nanti Bapak Ibu, ananda kita, itu tidak diharapkan hanya kuliah saja, tapi juga harus mengembangkan dirinya, khususnya bidang-bidang soft skill yang harus dia kembangkan. Nah, ini memang ada di bawah WD3. Nah, WD3 itu nggak sanggup kalau dia sendirian, walaupun Pak Abu ini besar orangnya, tapi nggak sanggup karena mahasiswa aktif FEB ini berkisar di 6.000 mahasiswa Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngurusin sendiri nggak mungkin. Nah, ini ada ASWD-nya, asisten WD-nya. Nah, asisten WD3 ini bertiga. Yang pertama ada Dr. R. Ajeng Entrasmen MM. Ini Bu Ajeng biasa kami panggil ya. Kemudian yang asisten WD3 yang kedua yaitu Bapak Riki Wijaya SE MM CRA ya. Ini opa katanya kalau di Korean style ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Ibu Windy Puspitasari SE AKMM. Nah, ini adalah timnya WD3 tadi. Nah, itu adalah perkenalan singkat ya Bapak Ibu, walaupun sebetulnya banyak sih elemen-elemen lain yang membantu di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu sekalian, tetapi utama-utamanya itulah yang saat ini sedang diberi amanah untuk menjalankan roda organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kita lihat sebelum masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih operasional, lebih teknis, saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami punya visi. Visi ini tidak hanya berhenti pada satu titik, ini menunjukkan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga terus menghadapi perubahan-perubahan. Jadi kalau kita lihat bahwa dulu visi FEB ini menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tapi pada tahun 2021 kami mempunyai visi adalah menuju fakultas yang andal, berstandar internasional dengan mempertahankan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa dan peradaban. Jadi kalau kita lihat visi tahun 2021 ini itu ada beberapa poin penting yang menjadi titik kami untuk mengembangkan roda organisasi ini. Yang pertama bahwa kami berkeinginan untuk menjadi andal. Tentunya kalau organisasi ini andal, mahasiswa lulusan dari kami juga tentunya akan menjadi andal. Dan kemudian juga berstandar internasional. Nanti akan saya sampaikan juga bukti-bukti bahwa kami mengupayakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan supaya organisasi ini, FEB ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa setara dengan fakultas-fakultas, universitas-universitas lain yang berada di kancah internasional. Tapi tidak melupakan terhadap nilai-nilai lokal tentunya ya, karena kita punya ciri khas terhadap nilai lokal tersebut. Dan ujungnya bahwa kita ingin bahwa semua yang kita sampaikan ini itu bisa meningkatkan kualitas hidup bangsa dan tentunya peradaban. Nah, ini adalah salah satu contoh upaya-upaya kami bahwa kami memang ingin diakui skalanya itu baik skala nasional dan internasional. Nah, dalam sistem pengajaran kalau kita lihat bahwa di dalam World Economic Forum itu sudah menyatakan terjadi pergeseran, ya ada terjadi pergeseran. Kalau kita lihat dalam skill outlook, ya di tahun 2025 di kedepannya itu memang ada banyak terjadi disruption terhadap pekerjaan-pekerjaan, ya banyak sekali yang sudah tergantikan dengan mesin-mesin dan seterusnya yang kita tidak bisa pungkiri bahwa globalisasi itu pasti ada. Digitalisasi itu pasti ada menggerus satu sisi tetapi juga membawa dampak-dampak positif tentunya. Nah, kami membekali mahasiswa-mahasiswa dengan kurikulum, dengan suasana akademik, dengan perilaku-perilaku yang intinya bahwa dalam top 10 skill di tahun 2025 nanti itu yang lebih diutamakan adalah mengenai analytical thinking and innovation. Itu yang paling utama. Maka kami akan berupaya untuk mengembangkan hal tersebut ke sana arahnya dan mengurangi hal-hal seperti
melakukan manual dexterity, kemudian penghafalan memori ya, kami berusaha menghilangkan itu ya. Dan ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan supaya mahasiswa lulusan dari Trisakti mempunyai capability, mempunyai kapabilitas yang sesuai dengan zamannya. Mungkin kalau di zaman saya dulu orang kuliah itu masih menghafal, zamannya zaman kolonial katanya ya, tapi kalau sudah zaman milenial pasti bukan menghafal yang diharapkan, tapi analytical thinking lah yang diharapkan bisa menjadi acuan ke depannya. Nah, kemudian walaupun analytical thinking ini menjadi salah satu poin penting di dalam kita membangun karakter mahasiswa, tapi kita tidak melupakan bahwa kita punya nilai lokal. Nilai lokal kita itu diterjemahkan di dalam trikrama warga kampus Universitas Trisakti yang dikenal dengan TAS. Ya, T pertama takwa tekun terampil, A-nya adalah asah asih asuh, dan S-nya adalah satria setia sportif. Nah, inilah yang berusaha menjadi landasan supaya mahasiswa memiliki adab, memiliki etika, memiliki trikrama kalau istilah di dalam kampus ya. Nah, kemudian di dalam sistem pembelajaran pun dosen-dosen itu berupaya untuk tidak hanya memberikan ilmu begitu saja. Karena kalau ilmu, dosen setinggi apapun kuliahnya, sepanjang apapun gelarnya, kalau pinter-pinteran ya masih lebih pinter Google katanya gitu ya. Karena kalau kita tanya apapun pada Google, dia pasti bisa jawab. Ya, tetapi satu kelemahan Google, Google tidak pernah bisa mengajarkan mengenai bagaimana akhlak, bagaimana etika, bagaimana norma ketakwaan, keikhlasan. Maka itu dosen-dosen kami selain dibekali untuk keilmuannya juga memberikan tidak hanya pengajaran tetapi juga pendidikan yang disampaikan kepada para mahasiswa. Nah, itu mengenai sistem pembelajarannya. Kemudian ini adalah upaya-upaya kami, walaupun kami sadar bahwa peringkat atau ranking itu bukan menjadi salah satu jaminan bahwa ini universitas yang paling baik yang bisa merubah Bapak Ibu, tapi ini adalah bukti-bukti kami, upaya kami bahwa kami terus mengikuti standar-standar yang diterapkan, baik itu standar sifatnya nasional maupun sifatnya adalah internasional. Jadi pada tahun 2020, Kemendikbuddikti sudah membuat ranking. Jadi kalau saya lihat ya di BAN PT, perguruan tinggi yang terdaftar di BAN PT se-Indonesia itu jumlahnya sekitar 4.000-an Bapak Ibu. Dan Trisakti itu rankingnya adalah ranking ke-27. Jadi kalau 27 dari 4.000-an rasanya cukuplah kita bisa meyakinkan ananda kita, meyakinkan para orang tua bahwa kami serius di dalam mengelola fakultas ini. Itu kita rankingnya adalah ranking ke-27. Tetapi kalau kita lihat Universitas Trisakti berdasarkan dikelompokkan hanya berdasarkan swastanya saja, PTS-nya saja, jadi tidak bersaing dengan PTN, maka Trisakti ini adalah ranking kedua terbaik se-Jakarta, Bapak Ibu. Dan ranking kelima se-Indonesia untuk PTS. Ya, nah ini kalau kita lihat nilai kita cukup tinggi, bedanya kalau skornya itu kecil sekali dengan yang nomor satunya cuma 0,0 sekian. Insya Allah di periode berikut bisa kita raih, kita menjadi the best university untuk perguruan tinggi swasta. Nah, upaya yang kami lakukan untuk skala internasional, yaitu kami sudah mendapatkan AUNQA, sertifikasi AUNQA, kemudian juga sudah mendapatkan 3-star, bintang 3 untuk QA Star, kemudian juga memiliki sertifikasi ISO 9001-2015, dan saat ini sedang berupaya untuk mendapatkan akreditasi internasional yang namanya adalah FIBA. Nah, ini adalah bukti kami bahwa kami serius ya, bahwa kami bersungguh-sungguh untuk mengelola university ini, fakultas ini. Nah, kemudian FEB memiliki 4 kampus yang tersebar di Jakarta. Yang pertama, kampus pusat itu ada di Grogol. Saat ini kami sedang ada di Grogol, ya disebut sebagai kampus A. Kemudian kampus kedua itu ada di kampus F namanya, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Kemudian kampus yang ketiga itu adalah di Sentul, ya. Dan kemudian yang keempat itu adalah di kampus Mega Kuningan, walaupun yang di Mega Kuningan ini hanya untuk S2 saja.
S2 dan S3, maaf ya. Nah, kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa FEB ini fakultas yang cukup besar. Kami memiliki 13 prodi di bawah 3 jurusan. Jadi kalau kita lihat untuk jurusan ilmu ekonomi itu ada 5 prodinya. Yang pertama D3 Keuangan dan Perbankan Syariah. Ya, tadi saya sudah perkenalkan Kaprodi dan Sekprodinya. Kemudian ada Sarjana Terapan Keuangan. Kemudian ada S3 Ilmu Ekonomi, kemudian ada S2 Magister Ekonomi, dan ada S1 Ilmu Ekonomi. Jadi ada 5 prodi di jurusan ilmu ekonomi. Kemudian untuk jurusan manajemen, ya itu prodinya ada 3. Yang pertama adalah D3 Manajemen Jasa atau MICE, kemudian S1 Manajemen, dan S2 Magister Manajemen. Sementara untuk di jurusan akuntansi itu ada 5 prodinya. Yang pertama adalah D3 ASP tadi, akuntansi sektor publik, kemudian D3 perpajakan, S1 akuntansi, S2 magister akuntansi, dan program profesi akuntansi. Jadi ada 13, lumayan banyak. Jadi Bapak Ibu yang sekarang Ananda sedang mengambil D3 tidak menutup kemungkinan nanti ikut fast track untuk ngambil S1-nya, ikut fast track lagi ngambil S2-nya sampai mengambil S3-nya, monggo. Ini cukup lengkap ya apa yang sudah dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Nah, terakhir yang saya perlu sampaikan tentunya harapan orang tua menitipkan Ananda untuk kuliah di FEB Trisakti sama harapannya dengan kami, yaitu bisa meningkatkan, mengimprove kemampuan dari para Ananda sekalian, karena saya pikir warisan terbesar kita kepada Ananda itu bukanlah harta, karena harta pasti habis ya, cepat atau lambat berapapun yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tentunya pasti ada batasan yang akhirnya nanti menjadi habis ya. Tapi kalau keilmuan, insya Allah ini yang menjadi bekal kita, menjadi warisan kita yang gak akan habis-habisnya, malah ilmu itu semakin kita bagi itu akan semakin bertambah kembali lagi kita dengan jumlah yang tidak kurang-kurang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mantapkan hati Bapak Ibu, mantapkan hati Ananda supaya bisa kuliah di Trisakti dengan benar, ya, dengan baik, dengan smart ya, sehingga apa yang bisa kami berikan itu betul-betul bisa diterima oleh para mahasiswa, dan akhirnya pada 3 tahun mendatang kita bisa menghantarkan ananda-ananda kita di wisuda dan mendapatkan gelar sesuai dengan prodinya masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM atas pemaparannya. Berdasarkan informasi dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM, dengan prestasi dan ranking yang diraih oleh Universitas Trisakti, membuat kita sebagai mahasiswa juga turut bangga. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang ketentuan akademik dan sistem pendidikan pengajaran oleh Wakil Dekan 1 kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Husna Laila Yusron MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Yolanda Masnita Siagian, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Bapak Ibu para wakil dekan, dan juga para kaprodi dan sekprodi di lingkup prodi D3. Yang saya muliakan orang tua mahasiswa baru program Diploma 3 FEB Trisakti. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru dan juga ucapan terima kasih
kepada orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan untuk menitipkan putra-putri Bapak Ibu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Untuk program Diploma 3 terdapat 4 prodi. Yang pertama adalah prodi D3 Akuntansi Perpajakan. Yang kedua adalah prodi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah. Yang ketiga adalah prodi Akuntansi Sektor Publik. Dan yang keempat adalah prodi Manajemen Jasa. Masing-masing prodi mempunyai profil lulusan, di mana untuk prodi D3 Akuntansi Perpajakan diharapkan nanti para lulusan akan mempunyai kecakapan di bidang akuntansi dan perpajakan, memiliki kemampuan menerapkan dan menyelesaikan masalah menyusun laporan kertas kerja, terutama terkait dengan bidang keuangan dan perpajakan. Sedangkan untuk lulusan dari prodi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, diharapkan nanti para lulusannya memiliki kompetensi di bidang keuangan dan perbankan syariah dan memiliki kemampuan dalam melayani keluhan nasabah, memasarkan produk, dan melaksanakan operasional perbankan syariah. Untuk D3 Akuntansi Sektor Publik, diharapkan nanti para lulusan mempunyai kemampuan untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan di sektor publik terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan dari prodi D3 MAIS diharapkan nanti para lulusan dapat merancang serta melaksanakan kegiatan MAIS serta memperhatikan nilai-nilai lokal serta juga berkancah di kegiatan MAIS yang berskala internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, beban belajar dan masa studi di program Diploma 3 adalah sebanyak 110 SKS dan masa studi anak-anak di FEB Trisakti untuk program Diploma 3 paling lama 5 tahun atau 10 semester. Nah, sehingga tentu saja kita berharap putra-putri Bapak Ibu bisa menyelesaikan studi dalam waktu 3 tahun atau 6 semester, tapi maksimal hanya sampai dengan 10 semester atau 5 tahun, guna menghindari anak-anak kita dinyatakan sebagai mahasiswa putus studi. Setiap kegiatan belajar mengajar mahasiswa itu dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester atau SKS, di mana mata kuliah ada yang memiliki bobot 2 SKS dan ada yang memiliki bobot 3 SKS. Untuk penilaian, komponen penilaian itu terdiri dari antara lain ada ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, dan seterusnya sampai juga dengan asistensi. Dan di sana kita bisa melihat rentang nilai dari mahasiswa untuk mendapatkan nilai huruf tertentu. Misalkan kalau nilai akhir dari mahasiswa itu antara 80 sampai dengan 100,
maka mereka akan mendapatkan nilai huruf A yang memiliki bobot 4. Atau misalnya kalau nilai akhir mahasiswa itu berkisar antara 74 sampai dengan 76,99, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai huruf B+ dengan bobot 3,5. Dan nanti nilai ini tentu akan mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa, ya. Nah, indeks prestasi mahasiswa ini terbagi dua. Yang pertama disebut dengan indeks prestasi semester atau IPS. Yang kedua adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK. IPS atau indeks prestasi semester itu memperlihatkan nilai dari mahasiswa pada semester yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan mahasiswa berada pada semester gasal 2021-2022, maka nanti di bulan Februari mereka akan mendapatkan indeks prestasi semester untuk periode gasal 2021-2022. Dan indeks prestasi semester ini nanti akan menjadi dasar berapa jumlah SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya. Semakin tinggi indeks prestasi semester, maka akan semakin besar jumlah SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa. Sedangkan untuk indeks prestasi kumulatif, berarti kita melihat secara akumulasi selama mahasiswa berada sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti, berapa indeks prestasinya. Nah, indeks prestasi kumulatif inilah nantinya yang akan tercantum pada transkrip akademik mahasiswa. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa indeks prestasi semester itu akan menentukan berapa jumlah SKS maksimum yang boleh diambil pada semester berikutnya. Sebagai contoh, kalau misalkan indeks prestasi putra-putri Bapak Ibu di atas 3, maka bisa mengambil SKS pada semester yang akan datang maksimal 24 SKS. Tapi kalau misalkan rentang IPS-nya misalkan antara 2 sampai 2,49, maka mahasiswa yang bersangkutan hanya bisa diperbolehkan untuk mengambil maksimal 20 SKS. Dan dari sana kita bisa melihat bahwa semakin tinggi IPS, semakin banyak jumlah SKS yang bisa diambil setiap semester, maka insya Allah juga penyelesaian studi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti juga bisa lebih cepat. Untuk sistem pembelajaran, pada saat ini kita masih melaksanakan sistem pembelajaran secara daring terkait dengan kondisi pandemi ini. Nanti putra-putri Bapak Ibu akan disupport dengan adanya e-book, kita mempunyai e-library, dan tentu saja kita berharap bahwa kondisi akan membaik sehingga memungkinkan dilakukan kegiatan perkuliahan secara blended learning yang merupakan kombinasi antara kegiatan tatap muka dan kegiatan pembelajaran secara daring. Dan untuk pembelajaran secara daring ini, kita mempunyai suatu metode yang dinamakan dengan platform Febiola, yaitu FEB Online Learning System, dan seluruh pencatatan kegiatan mahasiswa itu akan terrecord di dalam Student Information System atau SIS. Bapak Ibu yang kami hormati,
Bapak Ibu adalah orang tua mahasiswa di rumah, sedangkan anak-anak kita di kampus mereka akan memiliki dosen wali. Nah, dosen wali inilah nanti yang akan mendampingi anak-anak kita mulai daripada saat mereka mengisi KRS, kemudian mereka dalam persiapan mengikuti ujian tengah semester, kemudian juga ujian akhir semester, dan bisa juga mengevaluasi capaian yang didapatkan oleh mahasiswa selama semester yang bersangkutan. Dan tentu saja dosen wali ini tidak saja menjadi orang tua mahasiswa di dalam hal akademik, tapi juga akan juga bisa mendampingi mahasiswa untuk hal-hal yang terkait non-akademik. Tadi disampaikan bahwa anak-anak diharapkan bisa menyelesaikan studi dalam waktu 3 tahun sampai dengan 5 tahun maksimal, dan nantinya setelah menyelesaikan studi tersebut anak-anak akan di yudisium. Nah, yudisium itu merupakan suatu pernyataan kelulusan mahasiswa yang ditetapkan dalam suatu sidang tertutup pimpinan fakultas dengan pimpinan program studi, dan untuk seremoninya nanti akan dilaksanakan dalam bentuk wisuda yang merupakan upacara akademik berupa sidang terbuka, senat universitas, dan pelaksanaan yudisium dan wisuda ini adalah 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di semester gasal dan di semester genap. Nah, lulusan dari FEB Universitas Trisakti diharapkan mereka tidak saja mendapatkan gelar untuk prodi D3, gelarnya adalah ahli madya AMD, dan mereka tentu saja akan mendapatkan ijazah. Diharapkan nanti anak-anak juga bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti magang, sehingga juga akan mendapatkan sertifikat magang, dan terbuka kesempatan yang sangat luas sekali bagi mahasiswa untuk mengikuti semua kegiatan terkait dengan akademik maupun non-akademik, dan semuanya tercatat di dalam SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, semakin panjang nanti SKPI-nya menunjukkan bahwa semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama mereka kuliah di FEB Trisakti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menutupi presentasi saya pada pagi hari ini, mungkin yang menjadi catatan bagi kita adalah mohon untuk memperhatikan terkait dengan kehadiran anak-anak, karena untuk bisa ujian maka mahasiswa hanya diperbolehkan untuk tidak hadir di perkuliahan maksimal 4 kali dalam 1 semester dengan alasan apapun. Dan kami berharap dengan adanya kerjasama antara orang tua, dosen wali, mahasiswa, dosen, pimpinan, dan tendik yang ada di FEB Trisakti, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita menjadikan anak-anak sebagai lulusan sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka, bisa lulus tepat waktu dengan prestasi yang membanggakan dan cepat diterima di pasar kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Husna Laila Yusron MM atas pemaparannya. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Husna Laila Yusron MM, itu adalah proses pembelajaran yang ada di program studi kita, mulai dari IPK hingga kelulusan. Selanjutnya kita akan mendengarkan
penjelasan tentang ketentuan administrasi keuangan dan sarana fasilitas pendidikan oleh Wakil Dekan 2 kepada yang terhormat Ibu Dr. Titik Aryati AKMSICA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Najwa. Yang saya hormati Ibu Dekan Dr. Yolanda Masnita Siagian, yang saya hormati teman-teman dari Wakil Dekan, yang saya hormati Kaprodi dan Sekprodi di lingkup Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua mahasiswa program Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dan kita bisa berkenalan ya. Kami dari bidang 2 itu terkait dengan keuangan, sarana dan prasarana. Kami mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu ya yang telah menitipkan ya anak-anaknya ke Universitas Trisakti ya, bahwa kita juga akan memberikan yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu yang terkait dengan keuangan ya. Bahwa kalau kita lihat bahwa di dalam suatu institusi ya, dalam suatu institusi kita perlu melihat bahwa yang menjadi proses bisnis utama suatu entitas universitas itu adalah kegiatan Dikjar. Jadi Bapak Ibu menitipkan putra putri ke Trisakti memang untuk menjadi calon alumni ya, alumni dari vokasi. Nah, kegiatan Dikjar itu sebagai kegiatan utama bagi kami, bagi Universitas Trisakti. Nah, kami juga akan menggunakan sumber daya yang kami miliki, tentunya akan digunakan untuk sebesar-besar dukungan ya, untuk memberikan dukungan bagi kegiatan utama, terutama adalah kegiatan Dikjar ini. Nah, di keuangan tentunya juga kami akan menjadikan kegiatan vital ini ya sesuatu yang memang dapat digunakan ya, jadi keuangan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya ya, dengan kegiatan yang lebih baik ya, dengan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian tentunya dalam masalah keuangan ini kita tidak bisa lepas dari dukungan sistem informasi teknologi. Sistem informasi teknologi yang kita miliki ya di Universitas Trisakti itu ada beberapa. Nah, di sistem informasi akademik ya Bapak Ibu, kita memiliki adanya SIS ya, Student Information System, kemudian ada SPMB ya, kemudian di FEB itu ada yang namanya Febiola ya. Kemudian untuk audit mutu kami juga menggunakan sistem informasi. Kemudian untuk sistem informasi penerimaan saat ini juga melalui SPMB dan BAA. Untuk kegiatan dosen ya, itu melakukan riset, melakukan pengabdian kepada masyarakat, ini juga ada sistem informasinya yaitu SIM PPM. Berbagai sistem informasi yang lain yang terkait dengan kegiatan alumni adalah Trisakti Connect ya, ada Treasury Study ya, Treasury Study, Treasure Study untuk alumni. Juga untuk kemahasiswaan ini ada sistem informasinya. Oke, next.
Nah, terkait dengan administrasi keuangan, Bapak Ibu secara umum bahwa pembayaran biaya kuliah program diploma 3 ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu melalui virtual account. Semua pembayaran itu akan disetorkan ke universitas. Nah, berbagai hal yang terkait dengan apa yang dibayarkan oleh Bapak Ibu yang perlu kami informasikan bahwa waktu pembayaran ya untuk pembayaran SPP ya itu dan praktikum itu dilakukan pada saat Bapak Ibu mendaftarkan mahasiswa baru ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu pendaftaran itu biasanya sudah ada SPP, kemudian termasuk praktikum ya, dan untuk BPP pokok juga di include juga ya. Namun untuk berikutnya, semester berikutnya BPP pokok itu dibayarkan sebelum mengikuti UTS ya. Sebelum melakukan KRS ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang UTS ya, UTS itu harus dibayarkan SKS-nya ya. Jadi SKS-nya tergantung dari Bapak Ibu putra-putrinya mengambil berapa SKS, nanti dibayarkan berapa sesuai dengan SKS-nya. Itu pada saat Bapak Ibu putra-putrinya melakukan UTS. Kemudian ini kalau registrasi dan pengisian KRS mahasiswa, ya ini putra-putri Bapak Ibu sudah bisa melakukannya ya melalui jadi di situ ada yang namanya pengisian KRS ya, Bapak Ibu putra-putri melakukannya dengan melihat web ya, kemudian dicek virtual account-nya, kemudian tagihannya berapa ya, setelah tagihannya itu dilunasin ya, kemudian baru bisa melakukan pengisian atau KRS. Nah ini, nah KRS ini biasanya pada saat awal kuliah ya Bapak Ibu, jadi putra-putri Bapak Ibu tentunya harus mengisi KRS ya. Dan pengisian KRS tentunya harus dilakukan pembayaran. Nah, pembayaran yang dilakukan tadi kalau KRS adalah putra-putri Bapak Ibu harus membayarkan biaya BPP pokok ya, BPP pokok. Ya. Kemudian kalau UTS, kalau mau melakukan ada ujian, maka yang harus dibayarkan adalah SKS-nya. Ya, SKS. Jadi SKS dibayarkan pada saat mau UTS. Ya, itu sama juga putra-putri Bapak Ibu akan ngecek ya kan, kemudian sesuai enggak, ada tagihan atau tidak dan seterusnya. Oke, next. Ini kalau ujian ya. Nah, bagaimana ini kalau misalnya Bu pada saat mau ujian ternyata ada permasalahan. Nah, ini kalau ada permasalahan biasanya kasus per kasus akan menghubungi saya, ya biasanya menghubungi saya. Kemudian next untuk berikutnya, nah ini beberapa fasilitas ya bahwa kami itu juga berusaha ya untuk memberikan atau menerapkan sustainability plan faculty, artinya bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi green campus. Nah, sustainability kampus ya, karena beberapa ranking yang harus dinilai ya, untuk mencapai ranking itu adalah sustainability kampus ya, green campus ya dan sebagainya. Nah, ini tentunya juga sudah dilakukan ya, arahnya memang selalu ke sana. Artinya bahwa bagaimana kampus ini menjadi kampus yang sustainable, kemudian yang hijau ya, menjaga berbagai hal yang terkait dengan sustainability. Kemudian next. Nah, bagaimana kuliah pada masa pandemi? Karena Bapak Ibu putra-putri ini masih kuliahnya masa pandemi ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu WD1 bahwa kuliah di masa pandemi ya kita tentunya
ada yang namanya learning management system ya. Learning management system ya, ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk memantau seluruh perkuliahan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini ada yang bisa menggunakan yang namanya seperti Zoom. Jadi kita ketemu ya sinkronis. Tapi kalau yang asinkronus itu adalah yang menggunakan LMS. Ya, ini kita memberikan sistem ya Fabiola ini salah satunya. Kemudian next, ya, next. Nah ini juga perpustakaan. Bagaimana nih perpustakaan? Kalau kami jelas perpustakaan ini secara fisik ada ya di gedung di kampus A, kampus F, kampus Sentul. Namun kondisi pandemi gimana Bu? Kondisi pandemi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa itu juga bisa melakukan layanan secara online. Jadi Universitas Trisakti ya juga membuka layanan secara online. Nah ini ada alamatnya, kalau mau mahasiswa mau membutuhkan ya pustaka dan lain-lain ya, kita juga melanggan jurnal online ya, jurnal penelitian itu kita juga langgan secara online yang bisa diakses oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Ya ini jangan sampai kondisinya online namun fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa mahasiswa tidak punya buku, tidak punya e-book. Ya, kami juga memikirkan hal-hal yang seperti ini bahwa e-book itu perlu juga kita kita collection ya. Oke, next. Nah, untuk putra-putri Bapak Ibu yang ingin kursus bahasa Inggris ya, bahkan memang di beberapa prodi itu diwajibkan memiliki nilai TOEFL dan sebagainya. FEB ini juga memiliki VTEC ya. Jadi VTEC ini untuk memberikan kesempatan tes ya ataupun kursus bahasa Inggris bagi putra-putri Bapak Ibu. Next, yang selain bahasa Inggris ini ada juga ya yang namanya 3FB. Ada beberapa kursus ya yang dilakukan oleh 3FB, Trisakti Education and Business Institute ya, ada di kampus ya. Misalnya putra-putri Bapak Ibu ingin ikut privat pajak ya. Kemudian ada misalnya ingin ikut uji kompetensi ya, teknisi akuntansi, akan mengikuti pendalaman materi akuntansi dan sebagainya. Ini ada, kami sudah sediakan juga. Nah ini untuk putra-putri Bapak Ibu. Uji kompetensi teknisi, ini terutama terkait dengan perpajakan ya, terus perbankan ya, ini juga kami sediakan ya namanya uji kompetensi teknisi. Berikutnya ini berbagai fasilitas ya Bapak Ibu. Kalau kita kondisinya luring ya kita bisa ada masjid, ada ada kantin, ada toko buku dan sebagainya ya. Semuanya ada, FE Mart juga ada. Artinya bahwa putra-putri Bapak Ibu ini juga tersedialah ya, disediakan fasilitas pendukung. Ada bank juga ya. Next, ini beberapa fasilitas yang kami miliki ya, ruang kelas, kemudian praktikum ya untuk lab, kemudian kita juga memiliki student lounge ya untuk mahasiswa diskusi ya, kemudian kita juga memiliki tentunya sarana olahraga ya, ada berbagai sarana olahraga yang kita juga sediakan bagi adik-adik mahasiswa. Kemudian kita juga ya kantin ya. Namun kondisi pandemi ini kantinnya jadi tutup ya Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan ke depan kita memiliki kantin yang bisa mendukung semua kegiatan anak-anak kita. Oke. Nah, selamat bergabung dengan FEB Universitas Trisakti. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini.
Terima kasih, saya serahkan kepada MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Titik Aryati AK MSICA atas pemaparannya. Berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Titik Aryati AK MSICA, bahwasanya sarana dan prasarana yang ada sangat mensupport kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang ketentuan tata tertib disiplin kampus dan kegiatan ekstrakurikuler oleh Wakil Dekan 3. Kepada yang terhormat, Bapak Abu Bakar Arif SEMM kami persilahkan. Terima kasih saudara-saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita pada hari ini nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga kami atau kita bisa bersilaturahim dalam acara perkenalan pertemuan orang tua mahasiswa baru program studi diploma tahun akademik 2021-2022. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Setelah itu yang saya hormati para wakil dekan. Setelah itu yang saya hormati para kaprodi dan sekprodi di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, khususnya prodi diploma. Setelah itu yang saya hormati Bapak Ibu orang tua mahasiswa baru program studi diploma yang telah mempercayakan kepada kami putra-putrinya untuk dididik, sehingga pada saatnya mudah-mudahan tidak sampai 3 tahun, bahkan kami memiliki program di diploma itu bisa selesai 2,5 tahun. Jadi mudah-mudahan bisa tepat waktu, bahkan lebih cepat lagi, sehingga putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengikuti program fast track, melanjutkan ke program studi sarjana. Pada hari ini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai program yang ada di bidang 3, yaitu kemahasiswaan dan alumni. Jadi kami membina mahasiswa sekaligus kita juga memiliki hubungan yang baik dengan alumni. Maka bidang 3 ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang akan kami jalankan, yaitu 4 pilar. Jadi bukan saja kebangsaan yang ada di negeri kita, tapi di bidang 3 pun memiliki 4 pilar. Yaitu pilar yang pertama adalah pembinaan sikap, perilaku, dan disiplin mahasiswa. Nah, ini sangat penting untuk mahasiswa supaya disiplin, sehingga disiplin ini merupakan salah satu variabel kunci menuju sukses. Yang kedua itu adalah pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. Berikutnya, pilar yang ketiga itu adalah pembinaan atau pemberian pembinaan prestasi, penghargaan, dan kesejahteraan bagi mahasiswa. Pilar yang keempat yaitu pembinaan hubungan alumni. Nah, 4 pilar itulah yang menjadi landasan di mana bidang 3 ini bekerja untuk meningkatkan mahasiswanya meraih prestasi dan meraih cita-citanya secepat mungkin, sehingga mereka bisa bekerja dan bisa diterima di masyarakat. Bahkan Trisakti ini menuju universitas
yang berwirausaha atau entrepreneur university. Itu adalah yang kami canangkan berdasarkan arahan dari Bapak Rektor bahwa kita ingin menjadi entrepreneur university. Nah, pendekatan dan prinsip di dalam program bidang kemahasiswaan itu ada 3 azas. Azas yang pertama itu adalah azas responsif, di mana kita bidang 3 ini selalu merespon dari teman-teman organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa aktif apabila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Jadi kami cepat sekali untuk melakukan respon, untuk mendorong, terutama mencari prestasi setinggi mungkin dan sebanyak mungkin. Berikutnya, azas yang kedua adalah azas proaktif. Jadi kami pun di bidang 3 selalu proaktif mencari informasi-informasi, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Nah, berdasarkan informasi yang ada, nanti kami sampaikan kepada mahasiswa aktif dan kepada organisasi kemahasiswaan. Sehingga kegiatan-kegiatan, mungkin ada yang namanya hibah, ada namanya beasiswa dari pemerintah, kita selalu informasikan kepada teman-teman atau mahasiswa aktif yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Azas yang ketiga adalah azas komunikatif. Nah, ini walaupun saya ini udah overtake, jadi overtaken ya kalau kata orang Jawa, udah di atas 50, saya baru 51 ya. Walaupun rambut sudah beruban, umur sudah menua, tapi namanya komunikasi dengan mahasiswa itu adalah sangatlah penting. Karena sesuatu konflik atau apapun adalah kuncinya adalah komunikasi untuk mencari solusi. Sehingga walaupun saya mungkin ini ya tadi sudah berumur, tapi kami harus bisa satu frekuensi dengan teman-teman Ormawa atau dengan mahasiswa walaupun umur mereka baru ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kami pun selalu komunikasi baik itu secara formal maupun secara informal. Nah, kalau secara formal kita selalu mengadakan dialog-dialog kelembagaan dan seterusnya. Kalau secara informal kami juga membuka diri untuk ngopi bareng, apalagi sekarang eranya kan anak milenial ini senang yang namanya bekerja di gadget ya. Setelah itu kita juga komunikasinya ngobrolnya itu di warung kopi. Jadi mudah-mudahan bidang 3 ini selalu komunikasi dengan cara yang cair dan unik. Berikutnya, nah ini yang terpenting bagi orang tua ya. Kami di dalam pembinaan sikap perilaku dan disiplin mahasiswa itu yang utama adalah penegakan disiplin. Yang tadi saya katakan bahwa disiplin ini merupakan variabel, salah satu variabel kunci untuk menuju sukses. Pasti rata-rata, baik itu sukses di birokrat, sebagai wirausaha, dan seterusnya adalah kunci utamanya rata-rata adalah disiplin. Khususnya disiplin waktu, disiplin apapun, itu adalah salah satu variabel yang utama. Nah, penegakan disiplin ini dengan 2 cara, yaitu dengan cara preventif, yaitu kita preventif ini adalah kita lakukan sosialisasi, sehingga pada saat belum terjadinya, kita selalu mengadakan yang namanya pertemuan-pertemuan. Nah, salah satunya sosialisasi yang dilakukan adalah, pertama ini adalah dengan pertemuan orang tua mahasiswa baru. Nah, kami menginformasikan, menjalin silaturahim, supaya pada saat nanti kita berjumpa, khususnya pada saat nanti sudah luring, tidak dalam kondisi anak atau putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam masalah. Justru kami menginginkan kami bertemu Bapak Ibu sekalian pada saat putra-putri dan Ibu sekalian memperoleh prestasi. Ya, jadi kami harapkan kami pun di bidang 3 selalu mengadakan
tadi pembinaan prestasi dan memberikan penghargaan. Berikutnya dengan cara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah, ini juga sudah kami lakukan kepada putra dan putri Bapak Ibu sekalian, sudah menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Setelah itu kami juga mengadakan seminar-seminar, mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan seterusnya. Berikutnya adalah kuratif. Nah, kuratif ini kita melakukan penindakan. Jadi kami di sini di Universitas Trisakti dengan tegas dan jelas bahwa kami memiliki aturan main atau surat keputusan rektor. Nah, penegakan disiplin ini ada 2 SKR yang kami jalankan sebagai panduan atau sebagai landasan kami bekerja, yaitu peraturan SKR nomor 216, maaf, itu adalah SKR mengenai peraturan kemahasiswaan Universitas Trisakti. Nah, ini dijelaskan mengenai bagaimana tata tertib sebagai mahasiswa. Dilarang menyontek, dilarang menjadi joki, dilarang membawa senjata tajam, dilarang minum minuman keras, dan seterusnya. Peraturannya ada dan selalu kita informasikan di dalam buku petunjuk teknis nanti yang akan dibagikan kepada putra-putri dan Bapak Ibu sekalian bisa ikut membacanya. Berikutnya adalah ini, 322, SKR 322 itu mengenai larangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus. Nah, ini kita concern benar atau betul-betul menerapkan ini, di mana pada saat putra-putri Bapak Ibu sekalian masuk ke Universitas Trisakti, itu harus tes yang namanya lolos tes narkoba, sehingga hasilnya harus negatif. Mudah-mudahan dengan diawali masuk ke Trisakti negatif, setelah itu diproses di dalam proses pendidikan berakhir dengan tetap negatif. Jadi kami pun tegas dan jelas bahwa apabila ada pelanggaran di dalam narkotika ini, baik itu mahasiswa, dosen, dan karyawan, itu apabila dinyatakan positif narkoba, tidak ada ampun lagi. Jadi tidak hanya berlaku pada mahasiswa, pada diri dosen pun, saya pun, karyawan tenaga pendidik pun, kalau kedapatan baik itu mengedarkan, menggunakan, memfasilitasi, itu sudah jelas. Itu dikeluarkan dari Universitas Trisakti. Nah, pembinaan ekstrakurikuler. Nah, pembinaan ekstrakurikuler ini melalui berbagai kegiatan, mengikuti pertemuan ilmiah, penelitian ilmiah, pembinaan dan penyelenggaraan organisasi, pengabdian kepada masyarakat, seni dan budaya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya bisa untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkup Universitas Trisakti. Karena itu adalah tujuannya meningkatkan soft skill kita. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian, soft skill-nya akan meningkat, jadi tidak hanya di akademik saja, tapi di kemampuan secara individu, kemampuan bermasyarakat, kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, itu juga akan meningkat. Nah, pembinaan ekstrakurikuler itu di tingkat organisasi kemahasiswaan itu ada tingkat universitas, ada tingkat fakultas, dan ada juga di tingkat program studi. Kalau di tingkat universitas ada yang namanya Kongres Mahasiswa dan Kepresidenan Mahasiswa. Kalau di tingkat fakultas itu ada parlemen fakultas, ada badan eksekutif mahasiswa, itu adalah di tingkat fakultas. Tetapi kalau di tingkat program studi ada yang namanya himpunan mahasiswa jurusan atau prodi di masing-masing. Jadi itu adalah
kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkup Universitas Trisakti. Nah, kami di bidang 3 ini membentuk yang namanya tim FEB Smart. Nah, ini khusus untuk akademik, di mana kami mengikuti lomba-lomba untuk di tingkat regional, nasional, bahkan di tingkat internasional. Setelah itu kami memiliki college-planner untuk kewirausahaan. Nah, ini yang sudah kami bentuk. Tujuannya adalah membina mahasiswa-mahasiswa yang ingin berwirausaha dengan ada mentoring dari dosen dan praktisi yang berkompeten di bidangnya. Berikutnya ada juga untuk olahraga, apalagi sekarang di era pandemi ini yang namanya e-sport, ini juga sedang menjamur, sehingga kami pun membentuk yang namanya tim e-sport untuk mengikuti lomba-lomba. Contohnya kemarin kita mengikuti sampai di tingkat internasional, sampai mengikuti di Malaysia untuk e-sport ini. Karena ada PUBG, ada Mobile Legends dan seterusnya, ada FIFA sepak bola dan seterusnya. Berikutnya yang ketiga, pilar yang ketiga adalah prestasi, penghargaan, dan kesejahteraan. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa apabila mahasiswa tersebut memperoleh prestasi, kami pun selalu memberikan penghargaan. Karena tujuan atau goals kami adalah bagaimana mahasiswa bisa berprestasi, baik itu di akademik, jalurnya akademik, itu bisa mengikuti lomba karya ilmiah, debat dalam bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, ada kreativitas mahasiswa Indonesia, dan seterusnya. Nah, dengan adanya prestasi ini, alhamdulillah prestasi kami cukup luar biasa karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti salah satu fakultas yang menyumbangkan ke tingkat universitas sebagai tingkat mawa terbanyak atau terbaik ya. Jadi alhamdulillah FEB ini tidak salah Bapak Ibu sekalian memilih atau menitipkan putra-putrinya untuk berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Setelah itu ada namanya Global Class Program. Nah, kami bekerja sama dengan bidang 4, biasanya kami melakukan baik itu studi banding maupun ada sit-in kuliah, walaupun hanya 4 hari atau 5 hari, kami selalu melakukan di Malaysia maupun di Thailand. Cuma dalam rangka pandemi ini, program ini sementara waktu kami belum berjalan lagi. Mudah-mudahan apabila pandemi ini sudah berakhir, kami akan melanjutkan lagi kelas program ini ke negara-negara terutama yang ASEAN yang paling mudah dan terjangkau dari segi biaya. Nah, penghargaannya bermacam-macam. Itu ada beasiswa, kebetulan kemarin juga kita memberikan penghargaan Adinata Nispati ya sebagai penghargaan kepada siswa-siswa yang prestasi, dan alhamdulillah tahun ini yang memperoleh adalah dari program D3 perpajakan. Jadi perwakilan dari diploma. Jadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya jangan berkecil hati walaupun masih program studi diploma, tapi saya yakin nanti selesai dari diploma bisa cepat bekerja, langsung ikut lanjut program yang namanya fast track untuk lanjut ke program sarjananya. Insya Allah setelah sarjana itu nanti masuk ke magisternya. Karena ini tidak mustahil ya, bahwa kebetulan saya sekarang diamanahi di bidang 3, sebelumnya saya di prodi diploma. Pada saat saya di diploma pun ada mahasiswa saya yang selesai diploma, lanjut ke S1, sekarang lanjut di S2, bahkan sekarang sedang melanjutkan di program S3.
Nah, beliau itu alumni dari diploma, sekarang bekerja di Angkasa Pura II, yaitu di Soekarno-Hatta. Itu levelnya sudah luar biasa. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap semangat untuk mendorong putra-putrinya menjadi ahli media yang handal dan terpercaya. Nah, yang terakhir, pengisian SKPI ini adalah tujuannya untuk prestasi-prestasi yang terbaik, nanti surat keterangan pendamping ijazah ya untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah pembinaan hubungan alumni. Jadi kami membentuk yang namanya Ikatan Alumni Universitas, Ikatan Alumni Fakultas, dan Ikatan Alumni Program Studi. Dan alumni kami sudah luar biasa, bahkan sudah ada yang di levelnya kementerian, BUMN, dan perusahaan-perusahaan swasta yang ternama. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Terima kasih kepada Bapak Abu Bakar Arif, SEMM atas pemaparannya. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Abu Bakar Arif, SEMM, bahwasanya penegakan disiplin adalah suatu hal yang penting dikarenakan menjadi kunci kesuksesan. Dan juga prestasi-prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa ini tidak luput dari pembinaan dan peluang yang ada. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan tentang kerjasama dan pengembangan oleh Wakil Dekan 4. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Asep Hermawan MSc, kami persilakan. Ya, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam sehat. Adik-adik mahasiswa baru, selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Oke, di bidang 4, ini adalah perencanaan dan kerjasama. Kami melakukan kerjasama dalam bidang tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai institusi, baik itu institusi pendidikan, pemerintah, ya usaha, dan ya industri di dalam maupun luar negeri. Ya, di sini ada beasiswa dari berbagai institusi. Ya, saya bekerjasama dengan bidang 3. Selanjutnya. Ya, ada magang, rekrutmen, pelatihan, kuliah umum, ada webinar, dan ada sertifikasi, dosen, dan mahasiswa. Ya, kemudian kami juga memiliki yang namanya Bapil, tadi sudah dijelaskan. Ya, di banyak kegiatan sebagai unit usaha di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kerjasama ini dengan beberapa universitas, dan lain di Bank Indonesia, Bank BCA, BSI, dan sebagainya. Lanjut. Ya, di saat pandemi pun kami tetap melakukan banyak kerjasama, terlihat dalam foto-foto tersebut dengan berbagai institusi. Ya, ini konsorsium pertama, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, di antaranya next. Ya, dengan Who School di kelas internasional, dengan Northampton University, dan dengan Colorado State. Ya, berikutnya. Kemudian beberapa dosen, ada mahasiswa yang dapat kesempatan mendapat hibah Erasmus grant dengan universitas di
Slovakia dan di Polandia. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan dosen di Polandia. Ini ada incoming dan outgoing mobilities. Ya, ada mahasiswa asing juga yang berkunjung ke Indonesia menyusun Trisakti. Dosen-dosen Trisakti juga dapat kesempatan untuk mengajar sebagai guest lecturer di negara lain. Ya, kemudian ini ada yang namanya on location lecturing. Di saat sebelum pandemi ini kita sering juga membawa mahasiswa untuk kuliah selama 1 minggu di universitas partner, kemudian mendapat sertifikat, kunjungan ke industri yang terkait, dan tentu saja ada acara wisata. Ya, ini beberapa university partner Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beberapa negara ini diantara saja, banyak. Dari South Korea, dari Malaysia, Eropa, Australia, dan sebagainya. Ya, saya kira dari bidang 4 itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Profesor Dr. Asep Hermawan MSc atas pemaparannya. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Hermawan MSc, bahwasanya kesempatan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti rasanya sayang untuk dilewatkan. Kerjasama yang ada itu sudah sangat membantu untuk membangun koneksi kita nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab bisa disimpan dan ditanyakan pada saat sesi bersama dengan prodi masing-masing. Dikarenakan tidak adanya sesi tanya jawab, maka berakhirlah pula rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, panitia penyelenggara, dan Bapak Ibu orang tua dari mahasiswa baru program diploma tahun ajaran 2001-2022 pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan atas perhatian serta partisipannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu orang tua mahasiswa baru program diploma dipersilakan untuk memasuki ruangan Zoom sesuai prodi masing-masing. Dan maupun orang tua dari mahasiswa serta pimpinan dari fakultas dan program studi untuk acara pertemuan orang tua mahasiswa program diploma telah berakhir. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu orang tua atau wali dari mahasiswa program diploma untuk pindah ke link Zoom sesuai dengan masing-masing program studinya. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya akan ada pertemuan mahasiswa baru program kelas ekstensi tahun akademik Gasal 2021-2022 dengan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Kami harapkan kesediaan Bapak dan Ibu pimpinan dari program studi, Bapak dan Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa baru untuk angkatan Gasal 2021-2022 untuk bisa menunggu sejenak sampai dengan acara nanti akan kita mulai insya Allah pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.